Halo semua pemuda yang diberkati oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan beribadah online lagi bersama kami Galaksi. Dan sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa, saya yang akan pimpin. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur ya Bapa, kami dapat kembali beribadah online pada malam hari ini ya Bapa. Tolong buka pikiran kami, tolong jamah hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyanyikan semua lagu yang akan kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Bapa. Yang dimana kami ada yang kerja, ada yang belajar, dan banyak hal yang lain kami lakukan ya Bapa. Dan terima kasih sekali ya Bapa. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus kami membuka ibadah pada malam hari ini. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan mengangkat sebuah pujian yang berjudul Denganmu Tuhan. Akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, mulia kita percaya menuntut langkah. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan berkekuatan, kuasa-Mu segala bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita akan menjadi sama-sama kembali. Tak pernah ragu, tak mengaku ragu akan kesetiaanmu, memegang sepenuh jiwaku, mulia kita percaya menuntut langkahmu. Yesus Kaulah Raja dalam kuasa percaya selamanya. Kaulah Raja dalam berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan berkekuatan, kuasa-Mu segala bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan Kau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Di nama Tuhan, sorak-sorai bagi nama Tuhan pada malam hari ini, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Beni. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Roh-Mu yang Hidup. Siapkan hati kita, pikiran kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamah
berserapan di hadiratmu. Kau ambillah seluruh hidup di altar menyembahmu. Kita nyanyikan semua dari awal. Rohmu yang mengalir dalamku, jiwaku Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Aku bersama berserapan di hadiratmu. Kau ambillah seluruh hidupku di tanganmu menyembahmu. Bukan jawab berserapan di hadiratmu. Kau ambillah seluruh hidupku di tanganmu menyembahmu. Shalom, sobat muda yang kakak kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa, kita akan belajar bagian firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak mudamu akan belajar satu bagian firman Tuhan. Urapi hambamu dengan kuat kuasa Roh yang kudus. Demikian juga anak-anak mudamu yang menikmati siaran ini, menyimak di rumah dalam ibadah. Tuhan Yesus, kiranya kami bisa paham dan dapat melakukan firman ini. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini yaitu lebih baik mendengar. Kalau kita melihat tema bulanan jemaat kita, GKI Tanjung Lapang mengangkat tema bertumbuh di dalam pelayanan. Jadi ini permulaan dari kriteria atau syarat-syarat kita sebagai pelayan. Lebih baik mendengar. Nah, kita semua ini adalah pelayan Tuhan. Anak-anak muda juga melayani. Dan Galaksi luar biasa. Banyak sekali bentuk-bentuk pelayanan yang sudah dilakukan anak-anak muda Galaksi di dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan dan gereja, dan sungguh luar biasa. Tetapi malam hari ini kakak mau bicara tentang satu tema khusus dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 ini, yaitu lebih baik mendengar. Nah, apa tujuan kalau kita datang ke rumah Tuhan? Dalam hal ini beribadah. Nah, di dalam teks yang kita baca ini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Nah, apa yang kita jadikan fokus kita kalau kita datang beribadah? Beribadah itu bukan hanya sekedar di gereja. Ya puji Tuhan, ke depan ini kita akan mulai aktif di gereja. Dan kiranya teman-teman mulai aktif ya. Dan mulai ajak lagi rekan-rekan untuk bisa datang beribadah di gereja. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Apa tujuan kita beribadah tadi? Memuliakan Tuhan tentunya.
satu hal yang memuliakan Tuhan adalah kita mendengar dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, seperti dalam firman Tuhan. Nah, itu memuliakan Tuhan. Nah, pengkhotbah membandingkan dengan pemberian. Di dalam teks ini, pengkhotbah membandingkan mendengar dengan pemberian. Rupanya ada jenis orang yang di dalam pengamatan pengkhotbah ini, dia sukanya kalau soal memberi persembahan di bait Allah, wah dia luar biasa. Tetapi di bagian lain, kewajiban atau ketaatan dengan firman Tuhan, orang ini tidak lakukan. Misalnya, dia, wah kalau persembahan atau bantu pekerjaan di gereja luar biasa, aktif, selalu hadir. Tapi untuk persekutuan, dia tidak mau datang, ya kan? Untuk taat, misalnya, untuk jadi anak muda yang hidup kudus, dia tidak kudus, hidup dalam perjinahan, hidup dalam kebiasaan buruk seperti merokok, mencuri, mabuk-mabukan, narkoba. Nah, ini kan tidak memuliakan Tuhan. Tetapi dia melakukan hal yang lain dan dianggap itu sudah cukup. Tidak. Firman Tuhan katakan, dengar dulu, taat dulu, itu yang paling penting. Nah, makanya pengkhotbah membandingkan dari hal mendengar firman Tuhan dengan pemberian. Karena seperti ini yang terjadi. Dan jangan kita pikir ini terjadi di masa pengkhotbah saja. Ternyata di zaman Yesus, bahkan sampai di zaman gereja zaman now, ini ada dan terjadi. Tapi jangan sampai kita juga salah satunya yang melakukannya. Makanya Yesus juga sering pada zaman Yesus sering mengecam orang Farisi. Di dalam Lukas 11 ayat 42, Yesus mengecam orang Farisi yang memberikan persepuluhan jadi dari selasi, jintan, dan lain sebagainya. Tetapi dia melupakan kasih dan keadilan Tuhan. Apa maksudnya mereka melupakan kasih dan keadilan Tuhan? Mereka membenci orang. Mereka bahkan membunuh, bahkan Yesus mereka benci dan mereka bunuh. Nah, ini yang Tuhan Yesus kecam. Kalian luar biasa tentang pemberian untuk di bait suci. Tetapi ada satu bagian yang engkau lupakan, yaitu kasih. Nah, kadang-kadang juga kita ada seperti itu. Wah, kita luar biasa aktif dalam persekutuan. Kita aktif di dalam pelayanan. Tetapi tidak punya kasih. Kita malah gosipin, kita malah mencela, kita malah membenci. Kita mengembangkan kebencian di hati kita. Sakit hati. Menjadi anak muda barisan sakit hati. Varsity. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi harus kita benar-benar setia dan lakukan firman Tuhan. Melayani, memberi, tetapi juga tetap lakukan. Kasih dan keadilan Tuhan. Itu Tuhan Yesus mau kepada orang Farisi, tetapi tidak mereka pahami ini. Kemudian juga Yesus menyinggung tentang orang Farisi yang lakukan ini, tetapi tidak melakukan firman Tuhan yang lain. Nah, di dalam Matius 15 ayat 5 sampai 6 juga Yesus menyinggung orang Farisi. Di mana orang-orang Farisi katakan mereka sudah memberi untuk bait Allah, jadi mereka tidak perlu lagi memenuhi kewajiban mereka untuk mengasuh dan merawat orang tua mereka. Ini kan satu dilakukan tapi satu dilanggar. Ya, melanggar satu hukum Taurat yaitu dari 10 hukum yaitu 5. Yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Dan mereka menganggap kalau sudah pemenuhan kebutuhan, maksudnya memberi ke bait Allah, tidak perlu lagi peduli tentang orang tua. Ini kan ini tidak benar. Ini yang dikatakan tidak mendengar. Artinya tidak mau melakukan firman Tuhan, dia mementingkan satu hal saja. Dan kebetulan ini juga berbicara tentang pemberian. Dan ternyata ada banyak hal seperti itu. Orang berkata, saya bisa memberi banyak, bahkan sampai puluhan juta, miliaran saya bisa kasih. Tetapi untuk hal-hal ini, tolong jangan larang saya. Dia bisa bicara sama Tuhan seperti itu. Ini tidak bisa. Tuhan katakan,
Dari firman Tuhan Pengkhotbah 4 ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Maksudnya, jagalah kelakuanmu di hadapan Tuhanmu. Mendengar lebih baik. Bukan berarti kita tidak perlu melayani dalam pemberian. Jadi apakah kita tidak perlu melayani? Dalam hal ini tentang pemberian. Pemberian kita kan banyak dari pikiran, tenaga, uang, dan doa kita. Memang itu pemberian semua. Apakah tidak perlu lagi kita melayani hal ini? Cukup dengar saja. Wah, ini salah juga. Ini sama dengan orang percaya yang pasif saja. Dengar saja, tapi tidak melakukan juga. Jadi kita jangan kayak anak-anak juga dalam firman Tuhan ya. Mendengar firman Tuhan. Kan katanya cuma lebih baik mendengar. Mendengar di sini artinya disimpan di dalam hati, dipelihara, dan dihidupi. Itu namanya mendengar. Kalau dengar itu cuma dengar dan tidak lakukan, itu bungul namanya. Bodoh, ya kan? Seperti kita titip kepada tetangga kita. Kalau hujan tolong angkat jemuran saya ya. Tolong lihat jemuran saya ya. Kata kita kasih pesan. Lalu yang dengar pesan ini, oh ya siap-siap. Sekali hujan waktu itu. Dan kita masih jauh dan belum pulang. Jadi tetangga kita melihat saja jemuran kita dan basah. Dia tidak angkat juga. Maksud kita kan melihat itu, ya sekalian lah. Itu kan bahasa pressing aja sebenarnya. Ada makna di balik semuanya. Demikian juga firman Tuhan, ada makna. Ketika dia katakan mendengar, itu sekalian dilakukan sebenarnya. Jadi jangan kita bodoh-bodoh. Ada orang menyerang firman dengan kata-kata yang satu kata saja lalu dia serang seperti ini. Dan sebagainya, seperti waktu giliran kakak khotbah kan berbicara, ada orang kata, mana di Alkitab Yesus katakan dia Tuhan, ya kan? Itu tema kemarin kita tentang apologetik iman kita. Nah, jadi dengarkan firman Tuhan ini harus paham betul-betul. Jadi mendengar dalam hal ini yaitu melakukan dengan memelihara kelakuan kita di hadapan Tuhan. Nah, penting sekali mendengar firman Tuhan daripada seorang pelayan atau seorang yang dikatakan Kristen, bahkan anak galaksi yang tidak mau dengar firman Tuhan. Ya, pelayan yang tidak mau dengar firman itu seperti kurang sempurna atau tidak sempurna, kakak mau katakan. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Kisah tentang Maria dan Marta. Sepertinya Marta ini penting. Bahkan ada yang menafsirkannya, kalau tidak ada Marta di dalam gereja, maka tidak ada makanan. Tapi Tuhan mau berbicara bukan konsumsi itu nggak penting. Tuhan tahu konsumsi itu penting. Bahkan dia kasih makan 5.000 orang, ya kan? 4.000 orang dikasih makan. Dan memang Tuhan Yesus tahu itu penting. Tapi kasus ini bukan masalah makanan. Ya apa sih susahnya menyediakan yang sederhana saja. Marta ini bikin pizza mungkin dia yang repot-repot. Sebenarnya kan roti biasa saja. Tidak usah repot-repot, bawa aja teh sama roti biasa. Nah, kalau di Timur Tengah itu biasa nyajikan teh. Sekarang, kalau dulu tidak tahu ya. Tapi mungkin Marta ini sibuknya bikin apa, mungkin spaghetti lah dia buat dan segala macam. Yesus bilang, Marta kamu terlalu sibuk memikirkan ini dan itu. Lihat si Maria sudah duduk mendengar lebih baik daripada apa yang kamu buat saat ini. Ya kan? Karena soal makan itu kecil saja sama Yesus. Maksudnya itu enggak terlalu penting. Maksudnya dengar itu lebih bagus. Dan Tuhan Yesus tetap mengutamakan anak yang mendengar daripada yang sibuk-sibuk tapi tidak mau dengar, ya. Jadi banyak dia anak Tuhan, kelihatannya action, wah ini luar biasa. Sekali datang pencobaan dia yang duluan murtad. Bahkan dia yang duluan jual Yesus. Hati-hati teman-teman, dengar. Pertama, dengar. Menjadi pelayan, dengar firman Tuhan. Maksud dari firman Tuhan ini kakak mau katakan, jagalah hati, sikap kita di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan juga. Ya, kalau kita nanti ibadah, penting sekali juga sikap kita di hadapan Tuhan, dengar. Jangan sibuk main game.
Jangan sibuk main HP. Nanti datang orang nyesatkan, Yesusmu itu bukan Tuhan. Langsung percaya. Itu karena kamu nggak mau dengar. Kamu baca Alkitab juga tidak mau dengar firman Tuhan. Bahkan kamu melawannya. Nah, latih diri kita. Duduk taat, dengar. Dengar secara detail. Ini penting sekali. Kan kalau di sekolah juga kita kalau nggak dengar kelewat ceritanya, penjelasan kita sudah kehilangan ilmu itu. Nah, jika kita tidak mau dengar, maka apa yang terjadi? Kita dikatakan berbuat jahat. Apa yang kalau teman-teman yang ikut khotbah hari Minggu, ada domba, ada kambing. Nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat, kamu tidak layak dalam kerajaan surga. Hati-hati. Hal yang sederhana ini bisa membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan dan dikatakan sama Tuhan, kamu pembuat kejahatan. Nyala kamu. Nah, kita tidak bisa menyogok Tuhan ya dengan pemberian kita. Dengan uang kita, dengan pelayanan kita yang orang lihat, luar biasa sekali dia. Tidak bisa. Makanya ini juga menjadi jawaban firman Tuhan sebagai jawaban kepada, ada pernah kita question and answer. Jadi ini juga jawaban kepada, Kak bagaimana ada ini pelayan gini-gini sombong. Nah itu, ini jawabannya. Jangan seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, bertobat. Bertobat, tidak susah-susah, datang sama Yesus minta ampun, rubah sifatmu. Jadi jangan kita pikir, saya ini lakukan ini, tapi yang lain, dosa yang lain malah kita buat. Ini, lakukanlah semuanya betul-betul sempurna, dimulai dengan dengar firman Tuhan. Anak-anak muda, latihlah dirimu untuk dengar. Dengar itu menyimpan, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupmu. Maka engkau akan terus diberkati dan engkau akan bertumbuh di dalam pelayanan yang engkau lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu, memampukan kami untuk menjadi anak-anak muda galaksi yang mau mendengar lebih dahulu. Karena pelayanan itu luas sekali, luar biasa. Tetapi kalau kami tidak punya hati, punya sikap, karakter yang mau mendengar dan taat, menjaga langkah kami di hadapan-Mu, bahkan di dalam rumah Tuhan, maka kami dikatakan membuat kejahatan. Kami tidak mau disebut itu ya Tuhan. Kami mau disempurnakan. Untuk itu firman Tuhan kiranya menghidupkan kami jadi anak-anak yang taat dan menjaga terus kehidupan kami kudus di hadapan-Mu. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Sampai Akhir Hidup. Nanti doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh KPT. Siapapun engkau tahu ceritaku dari siang tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan dari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih. Saya persilakan untuk KBD. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami anak-anak muda Galaksi bisa beribadah pada malam hari ini. Dan biarlah apa yang telah kami lakukan pada malam hari ini membawa kemuliaan bagi nama Yesus, meskipun kami masih beribadah di rumah. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau menerima persembahan yang telah diberikan anak-anak-Mu. Biarlah nama Tuhan saja kami permuliakan melalui persembahan ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk kegiatan anak-anak muda-Mu senantiasa Tuhan peliharakan senantiasa, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tuhan memampukan mereka menyelesaikannya dengan baik. Dan apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka kerjakan dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Berkati kami dengan kekuatan kesehatan selalu, berikan kesuksesan masa depan kami cerah senantiasa di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami menutup ibadah ini. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin.